ya, oh ya, oh ya, bukan. Sabar, sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kau terima. Ternyata kita harus berjalan, robohkan setan yang berdiri menghadang. Oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Dasar serta kesenangan, banyak lagi nama banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami mulai dengan kepastian dan keserakahan. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh. Oke, terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Kembali lagi bersama saya Adi dalam acara Ngopi Show, ngobrol politik slow. Jadi program acara ini akan membahas sedikit perbincangan santai tentang politik, tentang musik yang akan dibawakan dengan santai, rileks, dan tentunya tidak akan ada ya semacam perdebatan yang serius, mungkin begitu. Oke, nikmatin acara ini, semoga dapat menambah wawasan Anda sekalian. Jadi ya enjoy the show. Nah, ya tema kita pada kesempatan hari ini adalah pemimpin ideal untuk Indonesia, karena mengingat sekarang waktunya dekat dengan pemilihan presiden. Jadi kita akan sedikit ke sosial politik yang sedang panas-panasnya di beberapa pekan terakhir ini. Oke, langsung saja tema kita, pemimpin ideal untuk Indonesia. Gimana, apa kabar Bung Lukman? Alhamdulillah sehat, baik saja. Oke, langsung aja. Jadi berbicara tentang pemimpin ideal untuk Indonesia, menurut Lukman, pandangannya tentang pemimpin ideal? Kalau menurut saya sih ya, pemimpin ideal itu yang bisa membawa harapan yang lebih baik ke depannya bagi masyarakat Indonesia tentunya ya. Yang pertama, yang kedua adalah memberikan kesejahteraan, terus ya kesejahteraan yang paling utama supaya masyarakat kita tidak terus-terusan hidup di bawah garis kemiskinan. Berbicara tentang sosok pemimpin, sebenarnya sejatinya pemimpin yang sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini seperti apa sih kira-kira dalam pandangan Lukman? Yang pertama tentunya yang merakyat ya, yang merakyat, terus bisa mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Gitu. Simpel sebenarnya. Sebenarnya simpel ya. Iya. Jadi sebenarnya sih ada banyak ya kalau kita merujuk pada persoalan bangsa ini sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali sih persoalan yang belum terselesaikan. Jadi mungkin mengingat nih tentang pemilihan presiden. Sosok seperti apa sih yang kira-kira kan sekarang ada 2 calon nih. Jadi sosok seperti apa sih mungkin sekali bisa jadi pemimpin Indonesia di masa mendatang dalam Yang pasti satu, dia pemimpin yang berani mengatakan anti korupsi ya atau jujur yang pasti. Oke. Tegas itu ya, tegas tapi nggak galak lah ya. Oh, jadi nggak galak. Saya juga Jadi memihak yang satunya bukan, tapi dalam artian kita nggak mau mundur ke belakang masa-masa orde baru ketika ketegasan itu disalahartikan dengan ketika tidak sepaham dengan mereka, dirinya, kemudian dipindah, diculik dan dihilangkan secara paksa. Oke, jadi
mengingat obrolan tadi saya jadi ingat sebuah kata-kata dari seorang artis. Kemarin saya baca Wanda Hamidah sempat mengutip seperti ini. Kalau pemimpin yang satu itu katakanlah produk order baru rap mungkin seperti itu. Jadi mau anak cucu kita yang nggak sepaham dengan pemerintah diculik lalu hilang. Jadi seperti itu. Berarti ada kecemasan-kecemasan tersendiri dari masyarakat seperti itu ya. Oke, jadi ya kita nggak tahu, mungkin harapan kita sih mungkin ada pemimpin yang bisa mengatasi persoalan yang sudah kompleks seperti ini. Saya rasa sih kalau bisa dibandingkan dengan sebuah penyakit ini udah akut, sebenarnya Indonesia itu sudah akut. Jadi harus ada pemimpin yang bisa bisa mengangkat minimal semangat muda yang bisa membangkitkan itu aja sih ya, membangkitkan ya biar soalnya persoalan pemerintah persoalan Indonesia itu sekarang bukan hanya perkara kita semangat buat menyelesaikan itu, tapi ya harus ada yang jenius yang ya harus tahu sebenarnya persoalan seperti apa di dalam masyarakat itu seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin pandangannya tentang dua presiden ini gimana? Calon presiden sekarang ini? Pandangannya sih ya dua-duanya nggak ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya sama dua-duanya. Yang satu punya masa lalu yang ya dalam tanda kutip agak kelam gitu, yang satu lagi belum terbukti. Terbukti sih di beberapa kota seperti Solo dan Jakarta, tapi yang saya sayangkan juga kenapa tidak menyelesaikan masalah di Jakarta. Terus harapan buat kedua pemimpin itu ya tidak memanipulasi ini ya hasil pemilu dan sebagainya. Ya mungkin itu sedikit harapannya Lukman. Oke pemirsa, tetap di tempat Anda, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini dengan tema yang masih sama dengan narasumber yang lain. Tetap di Ngopi Show. Kembali lagi bersama saya Adi dalam acara Ngopi Show. Kita akan lanjutin perbincangan kita kali ini masih dengan tema pemimpin ideal untuk Indonesia. Saya akan panggil narasumber yang kedua kita. Langsung saja kita panggil saudara kita Afan. Apa kabar? Bisa obrolan kita akan kita lanjutkan masih dengan tema yang sama ya seperti tadi. Jadi kita akan membahas lagi tentang musik dan pemimpin ideal itu seperti apa. Adakah korelasi di antara kedua kata itu? Langsung kita ngobrol dengan narasumber kita kan. Berbicara tentang pemimpin dan musik. Mungkin dari menurut kalian berdua nih, ada nggak korelasi antara itu, maksudnya antara musik, mungkin selera musik, seorang pemimpin yang ideal? Dari apa gimana? Kalau bicara musik sama politik itu nggak bisa dipisahkan ya, saudara kulit. Karena musik itu sendiri mempunyai nilai instrumen untuk membangun ini kita bicara dari kacamata seni ya. Kacamata seni itu musik itu bisa mempengaruhi untuk mempropagandakan politik itu sendiri. Jadi sangat ada korelasinya ya. Co-host bisa sedikit slow musiknya biar pembicara kita lebih saya tambahkan sedikit. Kalau dari dulu di zaman kalau saya nggak salah gitu ya, di tahun sekitar dulu saya pernah baca sama ngeliat video-video itu tahun 65 gitu tentang pemberontakan 30 September ya, itu kan dimulai dari ada organisasi di tahun 65 itu yang bernama bisa kasih tahu saya. Lekra, lembaga kesenian rakyat. Nah, lembaga kesenian rakyat itu di tahun 65 itu, walaupun saya dulu belum ada di zaman situ gitu.
Nah itu lembaga kesenian itu dibangun untuk mengapresiasikan masyarakat, kumpulan masyarakat Indonesia itu untuk menyuarakan gejolak-gejolak dalam hati. Itu dikumpulkan di wadah dalam satu wadah itu namanya Lekra, lembaga kesenian rakyat. Yang pada zaman dahulu aja itu musik aja itu sebuah kesenian bangsa itu sudah berbaur dijadikan propaganda. Bukan propaganda, maksudnya disatukan untuk membangun sebuah pencitraan politik. Jadi karena musik itu yang namanya musik, ketika kita bermain musik dan masuk ke tahap ranah ke politik itu ujung-ujungnya kayaknya propaganda ya kan. Kalau dari Bu Lukman gimana? Musik dan politik, musik itu kan seni. Kalau menurut saya sih sudah ada dari dulu, dari zaman Aristoteles, Plato, bahwa menurut mereka politik itu seni. Bagaimana seni dalam berpolitik. Jadi nggak begitu jauh lah ya. Tapi dalam artian musik itu mungkin sebagai alat menyatukan masyarakat, menyatukan paham politik, menyatukan ya semuanya lah ya. Jadi ada sangkut pautnya. Jadi menurut mereka garis besarnya adalah musik dengan politik itu ada korelasi. Jadi mungkin sama-sama dari sebuah karya seni. Kita akan bahas lebih lanjut tentang menurut mereka apa sih pemimpin sekarang yang sedang dicalonkan, katanya itu ada sih jiwa seni atau sedikit selera seni yang lebih bagus. Menurut Bung Afan gimana tentang? Kalau menurut saya dari sosok dua capres yang sedang ramai dibicarakan oleh publik sekarang ini, itu kalau menurut saya sih dari sisi capres nomor 1 dan nomor 2 itu pasti punya nilai seni sama nilai politik. Nggak mungkin dia bisa naik ke capres 1 sama capres 2 itu tanpa punya pengalaman politik dan seni yang bisa dibilang sudah lama. Mereka tuh, kalau menurut saya sih dari dua capres yang sekarang ini pastilah mereka punya sisi seni, dan seninya itu dikaitkan dengan politiknya gitu. Jadi politik seni itu gimana ya, kalau saya lihat itu dari pasangan dua capres ini, mereka memang ahli lah di bidang politik, tapi dengan penambahan unsur seni, nah politiknya itu menjadi dinamis gitu. Indah. Iya gitu, karena ketika mereka berpolitik tanpa ditambahin dengan unsur seni, masyarakat atau publik akan bingung gitu, tanpa ada irama nada-nada yang perlu diingat. Dalam berbicara gitu ada teknik seninya. Jadi bagaimana si dua capres itu bisa mempengaruhi, mengkampanyekan dirinya untuk bisa dipercaya dengan publik, itu suatu teknik seni berbicara namanya, seni komunikasi gimana caranya biar publik itu percaya sama dia. Kalau masalah dari sisi seni musiknya gitu ya, kalau saya lihat sih dari kedua capres ini pasti punya lah. Cuma kalau musiknya itu bergenre apa itu, ya kalau capres nomor 2 sudah jelas lah, mereka banyak publik yang melihat ketika ada pertunjukan musik rock gitu, dia selalu mengangkat tangan metal gitu ya kan. Tapi kalau capres pertama ini kayaknya sepertinya musiknya agak-agak Melayu gitu ya. Melayu bener. Gimana menurut lu? Iya benar. Menurut saya bagaimana ya? Korelasinya antara kedua pemimpin itu terhadap minat mereka di musik pasti ada lah ya. Yang pasti ya itu seperti yang dibilang saudara Puan, bahwa semua butuh musik ya dalam hidup ini supaya lebih berwarna. Mungkin ya cara-cara mereka berpolitik, berkampanye juga harus ada seni tersendiri untuk menarik minat masyarakat gitu kan. Yang kedua ya itu tadi, kalau kata anak-anak indie, bermusik itu harus jujur, dan mereka pun ya harus jujur lah ya berpolitik dengan jujur. Oke, pemirsa, pembahasan kita tentang musik sebenarnya akan kita lanjutkan lagi. Jadi kutipan dari pembahasan tadi adalah bagaimana mengkampanyekan diri dengan musik, mungkin sesuatu yang, atau musik itu instrumen yang mudah dan cepat sekali diterima oleh masyarakat.
Jadi jangan kemana-mana, masih di Ngopi Show. Nanti kita kembali lagi. Kembali lagi bersama saya Adi dalam acara Ngopi Show. Jadi kita di segmen terakhir bakal bahas result apa tentang pembahasan kita tadi. Jadi langsung saja kita bersama narasumber. Langsung sama kesimpulan nih berdua. Jadi menurut kalian nih, kira-kira dari kedua capres siapa sih yang akan jadi, siapa yang paling memungkinkan untuk jadi pemimpin negeri ini selanjutnya? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Kalau menurut saya ya, saya sebelum saya menyimpulkan dari siapa kemungkinan yang bakal maju gitu ke singgasana presiden itu, tapi saya perlu menggarisbawahi, mereview sedikit lah untuk kita semua dan pemirsa juga, bahwa apapun nanti yang terpilih nanti capres atau entahkah itu nomor 1, nomor 2, saya harap sih ya, walaupun memang saya menyadari banyak masyarakat yang kurang semangat gitu untuk menghadapi pemilu capres ini, karena banyak versi-versi itu. Ada yang melihat dari capres 1 dengan isu 98, capres kedua dengan boneka, isu boneka gitu. Tapi bagi saya itu ya ada juga yang setuju dengan capres 1, ada yang capres 2, ya itulah demokrasi gitu. Bagi saya apapun capres yang terpilih itu, ya saya pribadi sih berharap ketika dia terpilih menjadi menjadi presiden bukan capres lagi, saya berharap beban yang ada di punggungnya itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu. Karena ketika dia sudah merasakan itu beban dan dia tidak akan main-main dengan tanggung jawab itu gitu. Dan perlu diingat saya pernah baca di salah satu blog itu, kalau nggak salah blog Art is Dead itu. Itu saya melihat kutipan lumayan bagus sih. Kutipannya itu, keindahan akan tercapai dengan semangat dan kejujuran hati yang tulus gitu. Jadi bisa ditarik benang merahnya itu ketika nanti presiden terpilih itu, mereka harus semangat, harus mempunyai kejujuran yang tulus, dan harus mempunyai jiwa seni sih. Itu yang paling penting ya. Jadi rakyatnya juga tidak takut dengan presiden tersebut. Gitu. Dari Lukman gimana? Kalau saya sendiri melihat dua-duanya juga sama-sama kuat ya. Kalau yang satu didukung oleh banyak parpol, yang kedua didukung beberapa parpol tapi mempunyai elektabilitas tinggi. Beberapa survei kan menempatkan capres nomor 2 selalu di atas capres nomor 1. Terus dalam harapan saya sih keduanya bisa memperjuangkan keadilan ya bagi masyarakat, terutama pendidikan dan kesejahteraan. Jadi bagaimana pemilu kedepannya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya gimana kondisi sosial di masyarakat saja sih sebenarnya. Ketika pendidikan di masyarakat semakin tertinggal, ya pendidikan politik mereka pun semakin tidak tahu kan. Dan yang kedua kesejahteraan, ketika kemiskinan masih ada, ya ketika pemilu 5 tahun kemudian diadakan lagi, ya mereka pasti berharap ada politik uang. Iya betul. Itu yang kedua. Terus ya harapan itu sih yang sebenarnya pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Oke, mana nih kamera yang aktif? Oke, jadi itulah perbincangan kita. Jadi ada quote menarik bahwa
sejatinya pemimpin itu harus apa ya, bisa mengayomi, bisa mengangkat, minimal mengangkat beban, tahulah beban apa yang sedang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini, dan tentunya punya nilai seni agar sebenarnya seni adalah sebuah keindahan, seni itu sebuah hiburan. Jadi dalam kondisi apapun, kalau kita kondisi terhibur, senang, itu masalah apapun itu nggak akan terasa berat. Jadi mungkin itu perbincangan kita kali ini. Oh iya, ada sumbangan lagu dari narasumber kita. Jadi silakan bersiap-siap dulu.